Gimana sekarang? Halo? Halo, 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 halo. Tes, tes, tes. Halo? Ya, sekarang udah ada ya. Maaf, ngelag. Suaranya ngelag. Oke ya. Selanjutnya kita lanjut dengan faktor yang bisa dipertimbangkan dalam merancang bauran komunikasi. Yang pertama adalah jenis pasar, produk, konsumen atau bisnis ya. Terus juga tahap kesiapan pembeli, ada awareness, ada comprehension, ada ordering. Nah, ini dimasukkan dalam proses yang namanya integrated marketing communication ataupun IMC. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di perusahaan dalam komunikasi pemasaran itu ya, ada yang namanya jenis pasar produk, ada yang namanya tahap kesiapan pembeli ataupun buyer readiness stage gitu ya. Terus ada IMC juga di sana. Nah, kalau misalkan dalam proses komunikasi pemasaran terpadu, ini dikatakan bahwa proses komunikasi pemasaran terpadu adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang komprehensif. Jadi semua unsur ini dimasukkan ya dalam proses-proses pemasaran gitu. Jadi ketika teman-teman mempunyai usaha ataupun perusahaan, jadi jangan lupa untuk memasukkan konsep-konsep yang namanya integrated marketing communication. Bagaimana mencoba menawarkan dengan baik, terus juga menjadikan banyak pilihan tadi, penjualan-penjualan menjadi salah satu strategi penjualan dari teman-teman semuanya. Oke ya, mari kita lanjut ke modul 8. Modul 8 adalah tentang pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi modul 8 ini ada beberapa latihan yang perlu kita kerjakan, yang mungkin juga ini kaitannya dengan akuntansi dasar. Mungkin teman-teman sudah ada yang banyak yang belajar akuntansi ya di SMA, dan ada sedikit kaitannya dengan pembuatan ledger gitu ya ataupun buku besar. Nah, teman-teman, untuk mengelola sebuah perusahaan tentu saja kita juga harus mengelola yang namanya keuangan, ya kan? Jadi kita juga harus tahu yang namanya siklus akuntansi, bahwa yang namanya akuntansi ini dijadikan sebagai peranan dalam sistem ekonomi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat akuntansi ini sebagai bahasa bisnis gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat secara umum, ketika orang membaca akuntansi, orang akan melihat bagaimana kondisi dari perusahaan secara keseluruhan. Jadi kita dalam pengelolaan keuangan perusahaan ini kita akan mencoba menganalisis akuntansi dan keuangan, bagaimana kita ingin bisa melihat fungsi manajemen keuangan serta konsep nilai uang, penggunaan sumber dana perusahaan. Mari kita lihat satu persatu ya. Nah, arti penting akuntansi kita bisa lihat. Jadi akuntansi ini merupakan suatu sistem informasi yang menyediakan informasi penting. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat keputusan-keputusan yang disajikan dalam bentuk-bentuk satuan uang, ini kita harus melakukan pelaporan akuntansi. Yaitu tujuan akuntansi mencatat, merangkum, melaporkan, serta mendeskripsikan data ekonomi ataupun data keuangan untuk digunakan sebagai sumber informasi dalam satu perusahaan gitu ya. Terus kalau misalnya kita bisa ngelihat teman-teman di gambar 81 ini merupakan skema tentang akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengguna. Di sana ada data ekonomi, ada identifikasi, kebutuhan informasi, sistem akuntansi. Ini akan digunakan oleh entah itu investor, bankir, supplier, agen, pemerintah, serikat pekerja, karyawan, manajemen, dan lain sebagainya. Nah, dalam sistem akuntansi, mereka akan melakukan yang namanya pelaporan, gitu ya. Di dalamnya ada laporan keuangan, laporan khusus, ada kaitannya dengan pajak, ada kaitannya dengan kebijakan,
Ada juga kaitannya dengan operasional manajemen. Dan nanti akan digunakan dalam keputusan bersama terkait apakah ada investasi lagi, apakah ada pinjaman misalkan, apakah ada pajak, apakah ada kontrak karyawan yang dinegosiasikan, apakah ada anggaran-anggaran lain yang lebih penting, skala prioritas. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada siklus akuntansi di gambar 82. Coba dilihat gambar 82 di halaman 84 dan 85 gitu ya. Jadi siklus akuntansi ini terdiri dari transaksi yang dianalisis dan dicatat dalam satu jurnal ya. Ini jurnal. Terus ada dimasukkan dalam buku besar. Ini buku besar. Terus ada yang dimasukkan dalam neraca, trial balance, neraca percobaan, gitu ya, trial balance. Terus juga data yang diperlukan untuk penyesuaian disiapkan dengan lembar kerja, worksheet, ya, berupa laporan keuangan nantinya ke depannya nih. Oke. Selanjutnya, akhirnya ada yang namanya jurnal penyesuaian dan penutup gitu. Dan di dalamnya kita akan masukkan jurnal penyesuaian dan penutup ke dalam buku besar, terus juga menyiapkan neraca penutup, post closing, trial and balance. Ini kaitannya dengan laporan rugi laba, laporan perubahan modal, serta neraca gitu ya. Jadi jurnal ini dibentuk oleh bukti-bukti transaksi. Contoh misalkan ada bukti-bukti, contoh misalkan nota, bond, dan lain sebagainya, keterangan-keterangan transaksi. Nah, kalau transaksi ini didasari oleh kebutuhan setiap aktivitas perusahaan ya, yang kaitannya secara ekonomis maupun non ekonomis, tapi yang bisa mempengaruhi sistem keuangan perusahaan. Selanjutnya, mari kita lihat tentang siklus akuntansi. Ini sudah ya. Ini siklus akuntansi berdasarkan hal yang lebih detail lagi. Ini lebih detail lagi. Jadi sama saja, intinya bahwa nanti ke depan ada yang namanya pembuatan laporan keuangan, ada laba rugi, laba ditahan, ada neraca serta arus kas. Jadi intinya di situ ya. Ada penutupan, terus juga ada saldo pasca penutupan, ada jurnal pembalik. Artinya jurnal pembalik itu finalisasi sejauh mana ataupun seberapa besar gitu ya nilai-nilai keuangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, tahapan siklus akuntansi ini sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang ada klasifikasi akun dalam sistem akuntansi. Yang pertama ada aktiva, aset gitu. Aktiva, aset, coba dilihat di halaman 86. Aktiva itu apa? Jadi aktiva adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bisa digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan gitu ya. Jadi aktiva ini disusun berdasarkan tingkat likuiditas. Apa itu likuiditas? Ada yang tahu? Likuiditas. Ada yang tahu likuiditas itu apa? Ayo cepet-cepetan. Pakai Om Google-nya. Ayo, likuiditas. Ada yang tahu? Saya kasih comro 1. Oke. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, intinya sih likuiditas itu anytime I want buy something, I can buy gitu ya. Jadi dalam bahasa percakapannya seperti itulah. Jadi anytime kamu pengen beli sesuatu bisa gitu, dan uangnya ada gitu. Jadi itu liquid.
Jadi istilahnya nggak pakai lama gitu ya, dalam jangka pendek. Jadi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Betul sekali. Nah, selanjutnya mari kita lihat aktiva gitu ya. Aktiva lancar gitu ya. Apa itu aktiva lancar? Aktiva lancar itu digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Jadi 1 periode akuntansi itu dari bulan Januari sampai Desember gitu ya. Jadi 1 tahun periode akuntansi. Nah, itu ada yang namanya tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek ataupun likuiditas. Dan mudah untuk dicairkan, mudah untuk dibelanjakan gitu ya. Dan aktiva lancar terdiri, ini coba diingat-ingat, ada kas dan bank, jadi uang atau alat pembayaran lain yang dapat disamakan dengan uang, entah itu cek, giro dan lain sebagainya, tapi itu bisa disamakan dengan uang gitu ya, secara bebas untuk membiayai operasi perusahaan gitu ya, dan bisa diterima oleh pihak-pihak lain. Kalau misalkan yang kedua, aktiva lancarnya terdiri dari surat-surat berharga. Jadi entah itu surat berharga dari bursa efek, saham gitu ya, sekuritas, sertifikat deposito, sertifikat bank, saham, obligasi dan sebagainya. Terus selanjutnya ada piutang. Piutang itu orang yang berhutang ke kita gitu. Jadi kita mempunyai surat penagihan gitu ya, ataupun surat piutang yang bisa sewaktu-waktu ditagihkan ke orang lain ataupun klaim perusahaan untuk mendapatkan kas ataupun jasa dari pihak yang lain. Selanjutnya ada namanya persediaan. Jadi persediaan itu adalah barang ataupun bahan yang disediakan untuk operasi umum perusahaan. Jadi pembayaran dibayar di muka, prepayment, terus pembayaran untuk barang atau jasa yang baru akan dinikmati, diterima perusahaan di masa mendatang. Terus ada yang namanya selain aktiva lancar itu ada yang namanya investasi jangka panjang. Itu misalkan ada saham, obligasi. Terus saham itu di perusahaan, obligasi biasanya bisa di pemerintah ya, pemerintah membuka obligasi. Terus aktiva tetap ataupun aktiva tidak lancar, aset yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun atau lebih dari 1 siklus akuntansi. Misal, jadi ingat-ingat ya ini ya, aktiva lancar itu 1 tahun ke bawah. Tapi kalau aktiva tetap ataupun aktiva tidak lancar 1 tahun ke atas gitu ya. Jadi diingat-ingat ini. Ini kuncinya, kunci dari akuntansi. Misalkan aset ya, aset tanah, bangunan, mesin gitu ya. Jadi aktiva ini akan didepresiasikan selama masa manfaatnya. Jadi akan disesuaikan. Jadi si bangunan juga tidak selamanya utuh. Selamanya mesin juga tidak selamanya utuh. Misalkan 100 juta. Itu ada yang namanya penyusutan ya setiap tahunnya, yang biasanya akan disesuaikan dengan nilai nominal serta kualitas dari mesin ataupun barang tersebut. Terus selanjutnya ada yang keempat, aktiva tidak berwujud, yakni kekayaan yang tidak dapat diraba tapi bisa memberikan manfaat. Contoh, ada lisensi, saya misalkan bikin lagu gitu ya, bikin lagu. Nah, kan nggak bisa dilihat hak kepemilikannya gitu. Lagunya sih bisa didengar, liriknya bisa dibaca, kertasnya bisa disentuh, CD-nya bisa dipegang, tapi hak kepemilikannya tidak bisa kelihatan. Makanya itu akan memberikan manfaat kita, misalkan setahun 75 juta misalkan. Nah, itu juga merupakan aktiva ya, tidak berwujud. Ada hak paten juga, ada goodwill, ada merek. Merek kita itu jangan salah ya, kalau misalkan kita sudah terkenal, mereknya itu bisa, kalau misalkan orang mau minjem harus bayar gitu, atau mungkin juga dengan perjanjian yang lain. Karyawan itu bukan aktiva ya mas ya. Karyawan itu
termasuk ke produksi, cost gitu. Jadi kalau dalam karyawan itu nanti akan masukkan dalam apa ya, kayak semacam, bisa jadi ini ya, kayak semacam istilahnya pos pembayaran gitu ya, pos pembayaran yang kaitannya dengan utang atau modal gitu. Jadi kan modal perusahaan itu bergerak. Jadi tadi kan ada aktiva, ini karyawan kan sebetulnya bukan aset gitu, tapi adalah modal gitu kan. Jadi dalam akuntansi ada pengklasifikasian sistem. Yang pertama aktiva ataupun aset, yang kedua utang, yang ketiga modal gitu. Nah, selanjutnya aktiva lain-lain, contoh misalkan uang jaminan gitu ya. Terus juga utang liability adalah klaim atas aset perusahaan dan semua kewajiban perusahaan kepada pihak luar, kreditor. Jadi utang dapat diklasifikasikan dan disusun berdasarkan jatuh tempo. Jadi semua berhutang itu tidak apa-apa gitu, selama kita bisa memanagenya dengan baik. Tapi syukur sih nggak perlu berhutang gitu kan. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang berhutang ke bank ataupun ke lembaga keuangan lainnya. Ada jenis utang lancar, yaitu utang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Biasanya di dalamnya ada utang dagang gitu ya. Terus juga utang wesel, ada utang pajak, ada utang sewa, ada utang bunga gitu ya. Utang budi nggak ada ya. Jadi cuman kaitannya dengan perdagangan saja gitu. Terus selanjutnya ada utang jangka panjang. Kalau tadi utang lancar, utang jangka pendek, sekarang ada utang jangka panjang, utang yang jatuh temponya lebih dari setahun gitu ya. Jadi ada utang obligasi, terus juga ada wesel bayar lebih dari 1 tahun, ada utang hipotek, jadi kewajiban kepada pihak luar yang dijamin dengan harga tetap. Hipotek misalkan tanah kita dijaminkan gitu ya. Tanah kita dijaminkan, terus tapi harganya tetap, nggak bakalan berkurang gitu. Terus selanjutnya modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Itu juga dalam bentuk modal saham, surplus, laba yang ditahan, dan pemenuhannya setelah ada hak ataupun klaim dari beberapa kreditor ataupun misalkan kewajiban-kewajiban kita untuk membayar itu sudah terpenuhi gitu ya. Ini untuk modal gitu ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat halaman 88, persamaan dan transaksi akuntansi. Jadi kalau bisa sih sediakan kertas ya, kalau ada kertas 1 lembar buat dicoret-coret gitu ya, atau di buku pakai pensil nggak apa-apa. Persamaan dan transaksi akuntansi, mari kita lihat ada yang namanya aktiva. Aktiva itu rumusnya sama dengan utang plus modal. Jadi aktiva sama dengan utang plus modal, ataupun aktiva dikurangi utang sama dengan modal gitu ya. Jadi kalau misalkan secara simpelnya kita bisa lihat contoh soal di bawah. Soalnya nomor nggak ada nomornya ya, di halaman 88. Pada bulan Januari 2006 transaksi terjadi pada perusahaan taksi milik Pak John ya. Jadi Pak John ini mau mendirikan perusahaan taksi yang akan dibiayai dan dikelola sendiri gitu. Jadi dia mendepositakan uang sebanyak 10 juta. Terus sebentar ya, saya coba lihat. Oke. Lihat ya di halaman 88, coba dilihat. Halaman 88 sampai halaman 89, 811 ya. Halaman 88 sampai 811 itu ada satu contoh soal.
Dan mungkin biasanya sih mungkin soal-soal ujian kan seperti ini. Biasanya contohnya misalkan pada bulan Januari 2006 transaksi yang terjadi pada perusahaan taksi gitu ya. Misalkan deposito sebesar 10 juta dengan nama John King sebagai modal. John membeli sebidang tanah untuk lokasi kantor dan garasi sebesar 7.500.000 dibayar tunai. Terus juga membeli bensin, minyak pelumas dan perlengkapan lain dari supplier sebesar 850.000 dibayar secara kredit, artinya tidak kontan gitu ya. Selanjutnya Pak John membayar cicilan pada supplier sebesar 400.000. Pak John memperoleh pendapatan sebesar 4.500.000 dan diterima dalam bentuk kas. Dan kalau dalam bentuk kas berarti cash ya. Selanjutnya ada beban yang terjadi dan dibayar adalah gaji sebesar 1.125.000, sewa sebesar 850.000, listrik air 150.000. Terus juga ada beban lain 75.000. Dan biaya perlengkapan di gudang tersisa 250.000 serta hasil operasi perusahaan. Dan Pak John mengambil dari perusahaan uang sebesar 1 juta untuk kepentingan pribadi. Jadi ini dikatakan sebagai private ataupun privasi, kepentingan pribadi ya. Diambil 1 juta. Dan analisanya bisa dilihat transaksi A ketika misalkan aktiva ataupun dalam kasnya itu sama dengan modal, maka dari 10 juta itu menjadi saldo gitu. Jadi diingat kalau misalkan tata cara menulis dalam, sebetulnya biasanya kan dalam kaitannya dengan akuntansi itu biasanya yang pertama kita menentukan kode ya, kode-kodenya apakah itu masuk aktiva ataupun pasiva ataupun dalam konteks lebih detail lagi, tapi karena ini mungkin hanya sekedar general saja, jadi dia tuliskan saldo itu di sebelah kiri gitu ya. Biasanya saldo kan di sebelah kanan gitu ya dalam akuntansi. Tapi karena ini mungkin dalam bentuk-bentuk soal yang memerlukan ketelitian dari kita dalam melihat saldo kas, maka ditaruhnya di sebelah kiri ya untuk saldo. Tapi nggak apa-apa, sama saja. Yang penting arus kasnya sudah terlihat gitu. Bisa dilihat kas 10 juta. Coba dilihat transaksi B. Kalau tadi kan aktiva sama dengan modal, kas sama dengan modal John King, ini sama-sama 10 juta. Jadi Pak John membeli sebidang tanah, aturan berarti 10 juta modalnya dikurangi harga pembelian tanah 7.500.000 tunai ya. Sisanya berarti 2.500.000 gitu. Plus tanah. Nah, jadi tanahnya tetap ada gitu ya. Jadi tidak hilang. Si uang digantikan dengan tanah. Jadi kalau misalkan tanah itu bisa lebih dari 1 tahun. Berarti masuk apa tuh? Masuk aktiva. Aktiva apa? Aktiva tetap gitu. Karena dia lebih dari 1 tahun. Ya, tidak lancar gitu. Jadi kalau yang namanya bangunan, gedung, mesin dan sebagainya pokoknya masukin aktiva tidak tetap ataupun tidak lancar gitu ya. Selanjutnya ada transaksi C. Gampang ya. Jadi kalau misalkan masih satu perusahaan dengan transaksi yang tidak terlalu banyak, ini tidak terlalu sulit gitu. Tetap Terus selanjutnya Pak John nih membeli bensin, minyak pelumas, perlengkapan lain 850.000 dibayar secara kredit. Jadi setelah kasnya masih ada sisa 2.500.000 plus persediaan 850.000. Terus kenapa ini tidak dikurangi? Karena bayarnya kredit alias ngutang
gitu. Jadi nggak ada minus, tapi ada sama dengan utang. Ini tetap ada utang dagang, tetap dituliskan utang dagang dan akan dibayar pada saatnya gitu. Selanjutnya transaksi D, Pak John membayar cicilan supplier sebesar 400.000 gitu ya. Supplier tadi, wah mungkin Pak John ini udah merasa, waduh ini jangan sampai terlalu gede nih utangnya, dicicil dulu deh 400.000, tadi kan 850.000 ya utangnya, makanya tadi 2.500.000 plus persediaan plus tanah, ada utang dagang serta modal, dikurangi 400.000, dicicil satu kali, jadi 2.100.000. Selanjutnya transaksi E, silahkan dilihat. Ada pertanyaan sampai transaksi D? Nggak ada ya? Mengertos semuanya? Mengerti ya? Jelas banget itu soalnya. Gampang ya? Iya deh, mudah-mudahan soal ujiannya kayak gini semua. Oke. Selanjutnya transaksi E. Mari kita lihat. Operasi selama bulan ini menghasilkan pendapatan. Saya pikir gempa. Enggak ya? Oh, berarti cuma saya doang nih yang ngerasa bergoyang. Oke. Operasi selama bulan ini menghasilkan pendapatan sebesar 4.500.000 gitu ya. Jadi 4.500.000 itu pendapatannya. Jadi kasnya 2.100.000 ditambah 4.500.000. Jadi 6.600.000 gitu ya. Utang dagangnya masih 450 karena tadi sudah dikurangi 400.000 kan. Tanahnya tetap nilainya seharga 7.500.000. Persediaannya dianggap 850.000 karena masih satu paket kredit. Terus dalam transaksi F bisa dilihat beban yang terjadi dibayar adalah gaji sebesar 1.125.000, sewa sebesar 850.000, listrik air 150.000, lain-lain sebesar 75.000. Jadi dalam konteksnya bisa dilihat teman-teman di halaman 811, coba dilihat kas 6.600.000 ditotalkan saja 1.125 ditambah 150.000 ditambah 850.000 tambah 75.000, totalnya minus 2.200.000 gitu ya. Oke. Ya, jadi untuk pendapatan tadi yang 4.500.000 tetap dihitung dalam modal John King gitu. Jadi masukkan ke dalam modal. Jadi total posisi keuangan sampai saat ini sudah ada transaksi sebanyak 12.300.000 gitu. Supaya kelihatan ya. Enggak apanya? Mas Putu. Enggak ngerti atau enggak apa nih? Oke. Oh, udah ngerti, syukurlah. Oke, selanjutnya akhir bulan dihitung dan ditentukan bahwa biaya perlengkapan di gudang tersisa 250.000 dan hasil operasi perusahaan. Terus juga pengurangan perlengkapan dan modal sebesar 600.000 ditunjukkan sebagai kasnya tetap 4.400.000 ya. Jadi persediaannya ini karena mungkin si pabriknya sudah berjalan, akhirnya si persediaannya dipakai. Jadi dipakai sebanyak 600.000 sehingga total persediaannya 250.000, senilai 250.000. Jadi persediaan ini bukan duit, tapi persediaan barang gitu, ataupun bahan gitu ya. Contoh misalnya kalau pabrik baju berarti kainnya nih gitu ya, yang masih senilai 250.000.